Halo anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar terkait dengan perubahan sosial bersama saya Bu Ria. Tahukah kalian, banyak sekali kita lihat contoh perubahan sosial yang ada di masyarakat. Misalnya saja, contoh yang sering kita lihat itu adalah jika dahulu orang-orang menggunakan surat dalam mengirimkan pesan, ataupun pada zaman ibu itu harus ke wartel dulu untuk menghubungi orang tua, tetapi zaman sekarang itu kita sudah ada masing-masing orang itu sudah memiliki handphone yang bisa digunakan untuk menghubungi seseorang, mengirimkan pesan pada seseorang secara cepat. Nah, itulah salah satu contoh dari perubahan sosial yang ada di masyarakat. Apa itu perubahan sosial di masyarakat? Yuk kita simak materi berikutnya. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan sosial. Nah, sebelum kita diskusi nantinya, Ibu jelaskan sedikit terkait dengan perubahan sosial. Jadi perubahan sosial ini tidak terlepas dari kehidupan masyarakat, ia akan selalu mengalami yang namanya perubahan. Jadi perubahan yang dialami itu baik secara statis dan dinamis. Statis dapat diartikan sebagai perubahan yang berlangsung lambat, kemudian kalau dinamis itu adalah perubahan yang berlangsung secara cepat. Perubahan dan perkembangan menciptakan struktur dan fungsi yang baru dalam masyarakat. Jadi perubahan tersebut harus disesuaikan sendiri oleh masyarakat. Pengertian perubahan sosial. Tahukah kalian apa pengertian perubahan sosial? Membicarakan perubahan sosial sesungguhnya sama artinya dengan membicarakan perubahan kebudayaan. Pengertian perubahan sosial menurut beberapa ahli, yang pertama itu dari Selo Sumarjan yang menyatakan bahwa perubahan sosial itu berkaitan dengan lembaga kemasyarakatan. Berbeda halnya dengan Gilin. Jadi dikatakan bahwa perubahan sosial itu berkaitan dengan variasi cara hidup disebabkan oleh kondisi geografis, kebudayaan, material, dan ideologi. Dapat diartikan bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya perubahan sistem stratifikasi sosial, sistem nilai dan norma, proses sosial, struktur sosial, pola sikap, lembaga kemasyarakatan dalam kurun waktu tertentu. Bagaimana sih masyarakat yang mengalami perubahan sosial? Ciri-cirinya adalah yang pertama itu masyarakat selalu mengalami perubahan baik secara cepat ataupun lambat. Kedua, antar lembaga sosial saling berkaitan. Perubahan satu lembaga sosial akan menyebabkan perubahan pada lembaga sosial lainnya. Ketiga, kemungkinan terjadinya disorganisasi dan reorganisasi. Jadi perubahan sosial yang berlangsung secara cepat akan menyebabkan terjadinya disorganisasi, dalam arti masyarakat berada dalam tahap penyelesaian diri. Setelah itu, masyarakat akan melakukan reorganisasi, artinya pemantapan kaidah nilai-nilai yang baru. Keempat, yaitu perubahan tidak dapat dibatasi. Jadi perubahan ini tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan ataupun bidang spiritual saja, karena kedua bidang tersebut saling berkaitan. Bentuk-bentuk perubahan sosial ada 3. Yang pertama itu perubahan cepat dan perubahan lambat. Yang kedua itu ada perubahan kecil dan perubahan besar. Kemudian ada yang disebut dengan perubahan dikehendaki dan tidak dikehendaki. Nah, yang pertama itu perubahan cepat dan perubahan lambat. Perubahan cepat itu bisa dikatakan dengan revolusi, kemudian perubahan lambat itu dikatakan evolusi. Perubahan dianggap cepat jika mampu mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Namun, perubahan sosial yang lambat, dikatakan lambat, itu
adalah perubahan yang memakan waktu lama dan rentetan perubahan kecil itu juga sangat lambat. Jadi perubahan yang lambat ini terjadi karena masyarakat masih menyesuaikan diri dengan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Jadi harus melalui beberapa tahap jika perubahan tersebut masih lambat. Kedua, itu ada yang disebut dengan perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil yang dimaksud itu tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Kemudian, perubahan sosial secara besar itu membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada perubahan dikehendaki dan tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki yaitu perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Nah, pihak yang menghendaki perubahan itu disebut dengan agen of change. Jadi sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin. Kemudian perubahan yang tidak dikehendaki itu terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Jadi kalau misalnya kurang paham, nanti kalian bisa tanyakan kembali.